Sahabat Surya, ulasan kisah legenda kali ini akan sedikit mengulas tentang jejak sejarah Kerajaan Pajajaran, dari Prabu Siliwangi hingga perpecahan Pasir Luhur dan Dayeh Luhur. Sahabat Surya, Kerajaan Sunda Galuh yang kemudian dikenal dengan nama Pajajaran dipimpin oleh Jayadewata atau Sri Baduga Maharaja, yang lebih dikenal dengan sebutan Prabu Siliwangi III. Di masa mudanya, ia dikenal dengan nama Raden Pamanah Rasa. Seiring berjalannya waktu, kisah sejarahnya berkembang dan mengalami berbagai versi, yang sering kali menyebabkan kebingungannya antara nama-nama tokoh serta peristiwa yang melingkupinya. Salah satu tokoh yang tidak banyak dikenal adalah Raden Harya Banyak Catra, yang jarang disebutkan dalam buku sejarah resmi, meskipun memiliki pengaruh besar di wilayah Jawa Barat bagian timur, khususnya di Banyumas, Purwokerto, Purbalingga, Cilacap, dan Kebumen. Nama Banyak Catra lebih dikenal di kalangan masyarakat lokal, terkait erat dengan sejarah daerah tersebut, namun bagi banyak orang di luar kawasan itu, tokoh ini masih terdengar asing. Dalam Babat Pasir Luhur, yang berlatar zaman Kerajaan Pakuan Parahyangan Pajajaran, diceritakan bahwa Sri Prabu Linggawastu, yang memerintah dari 1474 hingga 1513 Masehi, memiliki 4 anak, yaitu, Raden Harya Banyak Catra, Raden Harya Banyak Blabur, Raden Harya Banyak Ngampar, dan Dewi Retna Pamekas. Pasir Luhur sendiri dikenal dengan nama-nama lain seperti Medang Sekori, Medang Kamulan, Jawa Pawatan, dan Pura Medang. Penyimpangan dan distorsi sejarah sering terjadi dalam penulisan tokoh-tokoh seperti Prabu Siliwangi, di mana sebagian orang salah mengartikan bahwa Prabu Siliwangi III adalah Sri Baduga Maharaja alias Pamanah Rasa, sementara Prabu Siliwangi II, yaitu Prabu Dewa Niskala, ayahanda Pamanah Rasa, jarang dibahas. Menurut naskah Carita Ratu Pakuan, sejarah keruntuhan Kerajaan Kawali Galuh, dan pemindahan pusat kerajaan ke Pakuan Pajajaran ini menjadi latar belakang kekuasaan Sri Baduga Maharaja. Raden Pamanah Rasa, putra Prabu Dewa Niskala, Raja Galuh, menikahi Nyi Kentring Manik Mayang Sunda, putri Prabu Susuk Tunggal, Raja Sunda, yang merupakan saudaranya. Pernikahan ini membawa penyatuan kembali Kerajaan Sunda dan Galuh, yang dikenal dengan nama Kerajaan Pajajaran. Salah satu kisah menarik yang jarang diketahui adalah istri pertama Pamanah Rasa, Nyi Ambetkasi, yang disebutkan dalam naskah lontar Carita Ratu Pakuan. Dari Ambetkasi, Prabu Siliwangi memiliki 3 anak, Banyak Catra, Banyak Ngampar, dan Dewi Ratna Pamekas. Setelah Ambetkasi wafat, ketiga anaknya tidak dapat mewarisi tahta Pajajaran, karena menurut tradisi, calon raja harus memiliki tubuh yang sempurna. Sebagai akibatnya, tahta jatuh kepada Banyak Blabur, putra dari pernikahan Pamanah Rasa dengan Kentring Manik Mayang Sunda.
Banyak Catra dan Banyak Ngampar kemudian kembali ke Pasir Luhur, wilayah yang kini dikenal sebagai bagian dari Kabupaten Cilacap. Kerajaan Pasir Luhur yang berdiri sekitar 1475 Masehi merupakan pecahan dari Kerajaan Pajajaran, dipimpin oleh Gagak Ngampar, saudara dari Banyak Catra. Setelah perpecahan kerajaan, Pasir Luhur dan Dayeuh Luhur berkembang menjadi kadipaten-kadipaten kecil. Kadipaten Dayeuh Luhur, yang terletak di wilayah Cilacap, sempat dipimpin oleh keturunan Prabu Siliwangi III, namun akhirnya bergabung dengan Kerajaan Demak pada abad ke-16 Masehi. Seiring berjalannya waktu, Kerajaan Dayeuh Luhur mengalami perubahan signifikan. Setelah ditaklukkan oleh Mataram, statusnya berubah menjadi Kadipaten Dayeuh Luhur, yang kemudian dibubarkan oleh Belanda pada tahun 1831 Masehi, setelah keterlibatan Tumenggung Prawiranegara dalam Perang Jawa. Pembubaran ini mengubah struktur pemerintahan, dan pada tahun 1838, wilayah Dayeuh Luhur menjadi bagian dari Kepatihan Dayeuh Luhur yang dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda. Kisah panjang sejarah kerajaan ini menunjukkan perjalanan yang penuh gejolak, baik dalam politik internal maupun eksternal, hingga akhirnya berakhir di bawah kendali penjajahan Belanda, yang turut mengubah tatanan sosial dan politik di wilayah tersebut. Nah, itulah sedikit ulasan mengenai jejak Kerajaan Pajajaran. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan. Terima kasih, sampai jumpa.